Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 294. Lu Tingqiao mengangguk sebentar dan berkata, "Memem." Lu Jingli hampir menangis, "Tolong. Apa maksudmu dengan memem? Apa kau benar-benar punya rencana?" Berdasarkan sifat keras kepala lelaki tua itu, bagaimana kalau dia terpancing dan melakukan hal gila? Siapa yang bisa menghentikannya? Bagian terburuknya adalah orang yang membiarkan Ningsi dan harta karun kecil pergi adalah dia. Dia hampir bisa meramalkan masa depannya yang tragis. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki dari bawah, disusul suara percakapan antara Bapak Lu dan pembantunya. "Bagaimana kabar Little Treasure hari ini?" Tuan kecil belum bangun." "Memem, aku akan pergi menemuinya." Hati Pastor Lu berada di tempat cucunya yang paling disayangi berada, jadi wajar saja jika hal pertama yang dilakukannya saat kembali adalah menemui Little Treasure. Lu Jingli melesat menuruni tangga dan merentangkan kedua tangannya untuk menghentikan lelaki tua di depannya dan berkata, "Ayah, apakah Anda lapar? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah bekerja di dapur sejak pagi ini. Nanti aku makan dulu, aku mau lihat Little Treasure dulu. Lebih baik makan dulu sebelum menemuinya. Kalau tidak, makanannya akan dingin. Jika dingin, aku tinggal meminta pembantu untuk memanaskannya. Dengan cara itu nutrisinya akan hilang." Lu Chongshan akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, saat dia mengerutkan kening pada putranya, "Dasar bocah nakal, apa yang telah kau lakukan sekarang?" Lu Jingli tertawa lemah sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, "Tidak ada. Apa yang bisa kulakukan?" Kemudian, ibu Lu keluar dari dapur dan berkata, "Sarapan sudah siap, suruh harta kecil bangun. Tidur terlalu lama juga tidak baik. Dia sudah meninggal. Sekarang dia benar-benar tidak bisa menyembunyikannya lebih lama lagi." Melihat ekspresi Lu Jingli berubah sementara dia terus menghalangi pintu kamar Little Treasure dan tidak membiarkan mereka masuk, orang tua Lu menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lu Chongshan dengan marah berjalan melewatinya dan mendorong pintu hingga terbuka. Ruangan itu kosong. Lu Chongshan segera bertanya dengan marah, "Di mana harta karun kecil?" Xiaorong, pembantu yang bertugas menjaga Little Treasure, sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia menjawab dengan panik dan tak berdaya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan kecil tertidur di kamarnya selama ini. Bagaimana kalian bisa bekerja? Jumlah kalian banyak sekali, tetapi kalian bahkan tidak bisa mengurus anak dengan baik." Lu Jingli bersiap untuk mengambil alih semuanya sendiri ketika sebuah suara dingin datang dari belakangnya. "Little Treasure bukanlah seorang penjahat." Lu Chongshan langsung membalas dengan marah, "Dasar bajingan. Apa yang kau lakukan pada harta karun kecil? Kau mengirimnya ke gadis itu lagi. Kau lebih buruk dari binatang. Harta karun kecil adalah anakmu. Bagaimana bisa kau menyerahkannya pada gadis nakal seperti itu? Kali ini bahkan ibu Lu yang biasanya netral pun tidak bisa tinggal diam. Tingqiao, kau benar-benar mengacau kali ini. Bagaimana bisa kau membiarkan harta karun kecil pergi dengan gadis itu?" Ketika melihat suasana semakin tegang, Lu Jingli segera berkata, "Ayah, ibu, ada beberapa hal yang sudah lama aku pendam. Sekalipun kalian ingin mematahkan kakiku, aku harus mengatakannya hari ini. Seperti yang baru saja dikatakan saudaraku, Little Treasure adalah cucumu, bukan penjahat. Dari cara kalian menjaganya dengan ketat, apa bedanya memasukkan Little Treasure ke penjara dan tinggal di sini? Meskipun harta karun kecil dengan patuh tinggal di sini selama beberapa hari terakhir, apakah dia benar-benar bahagia melalui semuanya? Kami hanya mengizinkan Little Treasure pergi ke tempat sahabatnya, tempat bibi kesayangannya, untuk bermain sebentar. Bisakah kalian tidak mempermasalahkan hal ini? Dasar binatang. Apa kau lupa bagaimana Little Treasure menjadi seperti sekarang ini?" Lu Chongshan meraung saat ia hendak menamparnya. Lu Tingqiao menyeret Lu Jingli ke samping. Detik berikutnya, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya.